Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi. Kemudian kita susun nih menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer pula ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan ceritanya. これは俺の物語だ。 Boruto episode 297 bagian pertama ini adalah kedatangan Eigo Jubi dan Jura ke desa Shinobi. Saat sebelumnya di mana perbincangan sempat terjadi antara Daemon dan Aida, mereka membahas tentang kemungkinan terburuk bahwa para Eigo Jubi yang dia lihat menggunakan Senrigan itu bisa saja segera muncul ke desa Konagakure. Tentu Aida cukup panik karena salah satu yang mirip dengan Bug itu mengincarnya. Nah, Aida yang merasa ketakutan itu dibuat berkeringat dingin tuh setelah dia itu melihat sendiri kemampuan para Eigo Jubi yang berevolusi. Seperti yang pernah dia katakan nih, dia hanyalah bisa menggunakan kemampuan mantra penggoda dan teknik tersebut tentu tak terpengaruh pada Eigo Jubi. Di sini sudah dipastikan bahwa Aida tak akan sanggup menghadapi mereka. Dengan sangat percaya diri itu, sang adik berkata seperti ini, "Jangan khawatir kakak, kesatria tempurmu itu selalu menjagamu. Aku tak akan kalah dengan monster itu." Sampai saat ini belum diketahui apakah Demon sudah mengetahui kemampuan mereka, karena satu-satunya orang yang dikhawatirkan Demon itu sebelumnya hanyalah Himawari. Untuk Kawaki sendiri sih ya ampas ya, dia itu kena gigitan ular Mitsuki aja langsung pingsan. Scene berganti di mana Shikamaru yang sangat pusing untuk membahas situasi yang mengancam desa. Dia juga menyuruh orang kepercayaannya seperti saya Manaka untuk terus mengawasi entitas aneh kalau ada yang masuk ke desa. Semua petinggi desa dan orang penting membicarakan ini untuk berkumpul, begitupun Amado, Aida, dan Demon yang sudah berada di sana. Aida mulai berkata, entitas aneh tersebut adalah para Eigo Jubi. Shikamaru terkejut dengan hal ini. Dia yang punya pengalaman tempur di masa lalu aja kaget bahwa Jubi bisa berevolusi. Padahal dahulu Jubi adalah sosok monster ekor 10. Nah, Amado kemudian memberikan sebuah hipotesa. Ini pasti terjadi karena ulah dari Code sendiri. Dia pasti menambahkan cakranya dan zat besi dalam ekstrakan Jubi setelah limiter kala itu dilepaskan. Dan itu sesaat setelah sempat menyeretku ke dalam sebuah masalah. Itu terjadi karena akan membuka potensi kemampuan unik yang didekatkan pada DNA Shibai Otsutsuki, sesuatu yang menjadi momok menakutkan di masa lalu. Dan sumber kekuatan dari Code sendiri, Aida dan juga Daemon. Dia kemudian berkata, dengar Shikamaru, mereka cepat atau lambat akan segera datang dan mengacaukan desa ini dengan tujuan-tujuan yang mungkin membuatmu pusing sebagai Hokage ke-8 sekarang. Nah, sebenarnya yang gak Amado, Aida, Demon ketahui, bahkan Kawaki adalah Shikamaru itu memang sudah sedikit tahu nih tentang para Eigo Jubi. Dan karena Boruto lah, dia pun juga sudah sadar siapa dalang dibalik kengerian yang sesungguhnya. Itu jelas karena Kawaki dan bantuan Aida. Tetapi Shikamaru tak ingin menunjukkannya secara langsung. Jadi ia lebih memilih masuk dalam alurnya dan memainkan bidak caturnya sendiri. Nah, di balik perbincangan tersebut, tiba-tiba para ninja tipe sensor itu memberitahu, alarm berbunyi, alarm berbunyi. Sai kemudian menginformasikan, Shikamaru, mereka datang. Gelombang cakra besar apaan ini? Besar sekali. Para tipe sensor belum pernah mendeteksi cakra masuk sebesar ini. Nah, para Eigo Jubi tersebut datang langsung membuat merinding warga nih. Mereka hanya berkata seperti ini, di mana Naruto Uzumaki? Ada yang ingin aku dapatkan darinya. Rasa keingintahuanku meluap-luap dan aku belum puas dari data buku yang telah ku baca. Kuharap kalian membiarkanku untuk menemui sang Hokage. Nah, penasaran siapa yang berkata? Ya, Jura. Sontak apa yang dibilang Jura itu mengejutkan semuanya. Hokage? Apa dia tidak tahu bahwa Kage itu sudah mati 3 tahunan lalu? Jura kemudian berkata, aku tahu Hokage itu masih hidup sampai sekarang ini. Dia Shikamaru yang langsung mendapatkan informasi dari tim Inoyamanaka, langsung dengan cepat memerintahkan para shinobi yang memindahkan warga sipil sebelum suatu hal buruk terjadi kepada penduduk mereka. Shikamaru dengan cepat langsung menghubungi Boruto nih. Boruto ya, inikah yang kau maksud Eigo Jubi? Dia telah datang ke desa. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Boruto hanya menjawabnya, itulah era kegelapan sekarang ini paman, baru saja dimulai. Eigo Jubi yang pernah kulawan dalam dimensi di mana titik koordinat Jubi Code disembunyikan. Mereka telah menjadi kejam, bertransformasi dan luar biasa kuat. Yang ditakutkan dari mereka paman, mereka bisa menyerap cakra dan mengkopi kemampuan shinobi yang terjebak pada akar pohon Shinju.
Dalam kepanikan tersebut, di mana Shikamaru juga ingin membuat warga sadar bahwa nenek Deme itu masih hidup dan kita semua dalam pengaruh teknik yang berhubungan dengan dewa. Dia mendapati masalah serius karena lawannya bukan sembarangan. Para ego Jubi saja belum tentu dikenali lebih lanjut oleh Shikamaru. Nah, disinilah dia Shikamaru sama Kage tak mau ambil resiko karena ini juga berpotensi membuat kehancuran. Dia meminta Boruto untuk kembali lagi ke desa dan melindungi teman-temannya. Setelah itu Shikamaru juga langsung menghubungi Eida dan Daemon bahwa mereka juga diharuskan siap membantu desa jika perlawanan terjadi. Tetapi menarik, Daemon berkata, "Aku hanya mau bertarung jika mereka menyerang kakakku." Hah, sialan, kata Shikamaru. Kebuntuan ini menjadi momen menarik dan krusial lagi bagi pengambilan keputusan dari Sao Kage. Semua shinobi yang bisa diandalkan berkumpul untuk menjaga desa. Tetapi apakah para shinobinya yang belum sadar mau untuk menerima Boruto pada keadaan seperti ini? Ya, dengan apa yang sudah diputuskan, mereka terpaksa akan mau nih, karena kekuatan Boruto dibutuhkan untuk melindungi mereka. Sementara itu Sarada yang tiba-tiba saja bertemu Mitsuki lagi setelah insiden dia mengaku pada Boruto menjelaskan dengan semuanya. Selama ini ternyata dia memang salah dan dia akhirnya bisa melepaskan keraguan-raguan dalam dirinya itu. Ya, karena sebelumnya setelah Mitsuki ini sadar, dia Boruto pergi meninggalkannya nih untuk sementara karena Shikamaru masih ingin berbicara beberapa hal kepada Boruto terkait Naruto maupun Ego Jubi. Itulah kenapa Sarada ingin mendengarkan penjelasan semuanya dari Mitsuki. Tetapi semuanya tambah rumit lagi karena mereka tuh merasakan gelombang cakra luar biasa besar masuk. Dan tiba-tiba Shikamaru memanggil mereka dengan transmisi pikiran Shinten Shinojutsu. "Sarada, kau di mana? Bantu kita. Sekarang kita lagi berkumpul dan Ego Jubi sudah datang. Boruto juga akan segera datang di sini. Sedang di mana kau dan dengan siapa?" Nah, Sarada menjawabnya, "Roger, Shikamaru-san, ini aku bersama Mitsuki." Shikamaru kemudian meresponnya, syukurlah, dia sudah tahu kebenaran mataharinya sekarang. Kau bisa tanyakan sambil menuju ke tempat di mana kita bersiap menghadapi para Ego Jubi dengannya." Mereka berdua langsung berlari ke tempat di mana Hokage ke-8 menyuruh mereka. Sarada sendiri lalu menanyakan lagi kepada Mitsuki bagaimana kejadian antara Mitsuki sendiri dan Boruto. "Apakah kau sekarang beneran sudah paham semuanya sama seperti yang sempat dikatakan Shikamaru-san barusan, Mitsuki? Dan apakah Boruto baik-baik saja setelah bertarung sesering itu semenjak kedatangan Code ke desa?" Nah, Mitsuki akhirnya berbicara kepada Sarada. "Ya, Shikamaru-san, benar Sarada. Sebelumnya aku sempat bertarung hebat dengan Boruto, tetapi Boruto memang luar biasa sekarang ini. Dia berkali-kali menggunakan teknik teleportasi. Bahkan kau harus tahu, dia sekarang menguasai teknik Yondaime Minato Hiraishin no Jutsu, teknik terbang Dewa Guntur Sarada. Dan itu sangatlah merepotkanku. Bahkan dia sempat berteleport ke sebuah batang pohon karena shuriken tersebut sebagai media perpindahannya. Pertarungan itu membuktikan Boruto sekarang ini sangatlah mahir dalam kemampuan teknik berpedang. Dan aku tahu jenis yang digunakan itu turunan milik orang tuaku. Itu adalah Kusanagi Sarada dan dia mendapatkan dari Uchiha Sasuke ayahmu." Secara garis besar, Boruto memang meningkat setelah 3 tahunan ini. Namun dia harus dicermati Sarada, dan ini aku hanya mendapatkan pada Boruto bukannya Kawaki. Aku sempat menanyakan keraguan-raguan dalam hatiku ini perihal siapa matahariku sebenarnya. Di sanalah Boruto menyadarkan semua hal itu. Bahkan Kawaki manipulasi semua itu pada sebuah kekuatan yang dibantu Eida, Zeno Ono Kami Omnipotence. Ingatkan, kita sudah dibolak-balik dan ini adalah kemampuan seorang dewa. Kesalahpahaman ini membuatku malu. 3 tahun lalu aku adalah orang yang paling berniat membunuh Boruto dengan Sake Mudeku ini. Sekarang 3 tahunan setelah itu aku kembali dengan misi yang sama, melenyapkannya menggunakan Sake Mude yang jauh lebih sempurna. Tetapi hasilnya aku tak menggunakan kemampuan tempurku secara signifikan karena ada keraguan-raguan dalam hatiku. Pertempuran itu membuatku kaget. Boruto juga sangat mahir dalam teknik petirnya. Bahkan kita sama-sama menggunakan teknik Raiton Sarada. Dia melancarkan Jin Raisen, aku menggunakan Hebi Mikazuchi. Ledakan terjadi di sana dan sayangnya karena aku tak punya Sharingan sepertimu, Boruto mendadak muncul di sampingku. Dia lalu menggunakan Kusanagi-nya dan menebaskan pedang itu ke leherku. Tapi dia berhenti mendadak untuk menebaskan lebih lanjut. Itulah yang membuatku kaget Sarada. Dia kemudian berkata, "Pertempuran ini tak ada arti." Dari percakapannya saja aku ingat perkataannya seperti ini, "Apakah sudah gila Mitsuki? Aku tak akan pernah melakukan ini kepadamu. Kau datang padaku pada sebuah keraguan-raguan. Kau berpikir bahwa kewakilan mataharimu? Apa kau beranggapan dia akan menyinarimu Mitsuki? Itu tak akan pernah terjadi.
Aku sangat paham, kau ini tak seperti Kawaki. Kau adalah sahabat terdekatku dan tak akan ada yang berubah. Kau ingat Mitsuki, 3 tahun lalu saat seseorang bersinar dengan sendirinya, itulah yang dia butuhkan. Apa kau masih berpikir membutuhkan mataharimu? Jika kau masih berpikiran demikian, maka dia akan selalu ada di sini untukmu. Boruto lalu menutupnya dengan tersenyum dan aku mendengarkan semua yang dia katakan hingga akhirnya dia kemudian menegaskan, akulah mataharimu yang sebenarnya Mitsuki dan tak akan tergantikan oleh siapapun. Itulah yang terjadi sekarang dan aku akhirnya kembali kepada tim 7 bersama Musarada. Tim 7 original kita segera akan berkumpul lagi. Kita bantu Boruto untuk mengalahkan para Egojubi ini. Karena setelah percakapan denganku itu, Boruto masih melanjutkan perjalanan dan mungkin memang sedang berkomunikasi dengan sang Hokage Shikamaru Nara. Dari semua itu dan keberadaanku di sini, aku sudah mempercayai Boruto Sarada. Nah, kira-kira bagaimana nih akan terjadi selanjutnya setelah para Egojubi ini datang? Jura akan segera dikejutkan nih dengan kedatangan Boruto karena strategi Shikamaru. So, gimana teman-teman sendiri? Are you excited nakama? Terima kasih ya telah menonton Boruto episode 297 bagian pertama ini, kedatangan Egojubi dan juga Jura. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans favorit kalian sendiri, Saga to Blue Vortex. Have a nice day nakama, see you next time, and salam Shinobi.